Kayaknya lucu nih kalau punya boneka Labubu. Celia udah punya? Belum, tapi tadi saya menikmati, kayaknya lucu-lucu ya, tapi Lucu-lucu. harganya lumayan. Mau nggak nih? Kita nanti tanyakan langsung ya kepada pengamat sosial. Kami ajak Oke. Anda berdialog langsung dengan Mbak Devi Rahmawati. Selamat siang Mbak Devi. Mbak Devi, udah punya boneka Labubunya? Aduh, itu dia antriannya luar biasa ya. Berarti udah sempet ngantri nih Mbak Devi. Mbak Devi, kan sekarang nih banyak sekali yang kemudian masyarakat berebut begitu ya, mengantri tadi seperti yang kata Mbak Devi, antriannya untuk membeli boneka Labubu tersebut. Nah, kalau kita kaitkan dengan fear of missing out atau FOMO, ini berkaitankah? Jadi karena sedang tren, masyarakat berlomba-lomba membeli walaupun mungkin harganya cukup tinggi ya? Ya, pertama kalau konteksnya Labubu ini kita perlu pahami ada dua jalur gitu ya. Satu jalur fans yang mana itu sah-sah saja. Artinya sebagai seorang fans itu menjadi salah satu komitmen atau kesetiaan bagi para fans kepada aktor atau aktris idolanya untuk menunjukkan bahwa saya mendukung Anda. Wujudnya adalah segala perbuatan, perkataan, perilaku itu kemudian akan saya fotokopi, salah satunya lewat koleksi-koleksi dari para tersohor tadi. Tapi memang menariknya di era digital yang kemudian memunculkan tanda kutip virus FOMO, orang-orang yang kemudian tidak menjadi fans dari tokoh tertentu, ketika ada keramaian gitu ya yang menjadi pembicaraan, tergerak untuk juga menjadi bagian dari pembicaraan tersebut. Nah, ini menjadi satu hal yang bisa positif, bisa juga menjadi tantangan sosial sendiri. Kalau kemudian upaya mengikuti apa yang sedang jadi pembicaraan atau menjadi tren itu kemudian diikuti dengan cara-cara yang tidak positif, artinya kalau tidak punya kemampuan daya beli lantas mencari-cari jalan untuk membeli barang yang mohon maaf bukan kualitas terbaik misalnya, atau kemudian mohon maaf sampai melakukan aksi kriminal gitu ya, harusnya bayar uang sekolah gitu ya, kemudian dijadikan untuk membeli barang-barang yang bisa jadi bukan dia butuhkan tapi karena hanya ingin, karena biasanya mendorong orang membeli sesuatu itu yang tepat adalah kalau memang dia betul-betul membutuhkan, bukan hanya sekedar ingin. Nah, ini yang menjadi tantangan serius di era digital kalau kita tidak mampu mengendalikan apa yang tiap hari kita konsumsi konten-konten untuk jiwa kita. Kalau nutrisi jiwa kita selalu dipenuhi dengan tayangan-tayangan yang akan membuat kita terus-menerus merasa lapar terhadap tren yang ada, hati-hati kita akan kelebihan, bukan kelebihan berat badan, kelebihan keinginan-keinginan yang sekali lagi belum tentu pas dengan kebutuhan kita. Oke, tadi sempat Anda sampaikan nih Mbak Devi bahwa memang kadang beberapa orang harus rela begitu menabung, bahkan ada dampak-dampak yang lebih serius lagi jika misalnya FOMO ini terus diikuti pada kalangan yang mungkin saat itu belum mampu gitu ya untuk membeli Labubu ini. Tapi dampak serius apa lagi yang akan terjadi kepada masyarakat kalau misalnya FOMO ini berkepanjangan? Ya, menariknya adalah di dunia digital, di ekosistem digital ini, tren itu akan dengan sangat cepat berlaru gitu ya. Nah, kemampuan kita untuk mengikuti gelombang tsunami tren yang satu ke tren yang berikutnya itu tentu akan membuat kita secara mental akan kelelahan, akan kepayahan gitu ya, karena ketika keinginan kita untuk selalu kelihatan menjadi manusia paling terkini, terdepan, terupdate gitu, 3T gitu ya, terkini, terdepan, terupdate, kalau itu tidak dikendalikan tentu saja akan mengganggu konsentrasi kita, kedua juga akan mengganggu produktivitas kita karena kita hanya fokus untuk mengeluarkan tanpa kita memikirkan kehidupan utama kita. Ini tentu menjadi sesuatu yang berbahaya, apalagi potensi virus FOMO ini akan tentu lebih banyak menjerat anak-anak muda. Kenapa? Sederhana, penghuni terbesar
planet digital adalah anak-anak muda, yang artinya memang memiliki keleluasaan waktu yang lebih besar. Kedua, belum punya tanggung jawab. Kalau orang-orang seperti saya yang sudah bekerja, sudah berkeluarga, tentu saya tidak akan terlalu banyak hidup di ruang digital, karena saya punya tanggung jawab bahwa saya bisa langsung bangun pagi, harus bekerja, harus mengajar dan sebagainya. Yang berbahaya adalah ketika ini menjangkiti anak-anak muda yang semestinya mereka mengisi diri mereka, kehidupan mereka dengan konten-konten yang justru akan membuat mereka bertumbuh dan produktif. Oke, Mbak Devi, kalau kita sangkut pautkan ya pembelian boneka ini dengan kompulsif ataupun mungkin saja impulsif buying begitu, dampaknya apa ini? Mungkin faktor ekonominya akan terganggu juga kah? Tentu saja, artinya selama seseorang memiliki pendapatan, misalnya ketika Anda, kan yang menarik itu dari tren aktor-aktor atau aktris atau tokoh dari Korea misalnya, memang sudah ada penelitian dunianya. Setiap fans itu rata-rata minimal mengeluarkan, kalau di dolar itu sekitar $1.400. Ini penelitian dunia ya, kalau dirupiahkan berarti setiap orang akan mengeluarkan sekitar 20-an juta gitu, dari mulai beli tiket segala macam dan sebagainya. Dan itu bukan sesuatu yang salah, itu baik-baik saja. Asalkan sekali lagi diikuti dengan kemampuan daya beli. Nah, yang menarik adalah dari orang yang terjangkit virus FOMO, bukan karena memang mereka memahami betul kenapa mereka membeli sesuatu, ini yang akan berdampak pada ketahanan ekonomi mereka. Artinya satu, kalau memang mereka sudah punya sumber penghasilan itu tidak apa-apa. Yang kedua, kalau mereka belum punya sumber penghasilan tapi itu mendorong mereka untuk bekerja keras dengan baik dan benar, maka itu jadi bagus karena itu menjadi motivasi kan. Tapi ketika mereka memang belum punya penghasilan tapi terus-menerus terobsesi gitu ya, sampai mimpi-mimpi untuk bisa mendapatkan atau mengikuti tren apapun itu, karena tren ini nggak akan panjang. Nyawa sebuah tren di ruang digital itu tidak panjang. Nah, itu perlu hati-hati karena kalau sampai dia tidak mendapatkannya, dia bisa frustasi gitu ya. Bagi orang dengan karakter tertentu, dia mungkin, mohon maaf, bisa memilih untuk bahkan menyakiti dirinya, untuk menghilangkan nyawa dan sebagainya. Tapi kalau yang punya karakter tertentu yang lain, bisa jadi dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan, untuk mengikuti tren apapun. Bukan hanya terbatas pada boneka ini, karena akan selalu muncul tren-tren yang lain. Oke, tapi kalau kita melihat nih Mbak Devi, berarti ini ada idol effect begitu ya, seperti Lisa Blackpink yang berfoto bersama dengan Labubu ini. Tapi kalau misalnya Lisa berfoto dengan boneka khas dari Indonesia, misalnya si Unyil begitu ya, apakah ini juga akan jadi tren yang sama, FOMO yang sama, atau seperti apa? Tentu. Karena memang idola itu sudah lebih dari 70 tahun kali ya riset tentang bagaimana para tokoh, para selebritis itu memang memiliki magnet yang luar biasa. Nah, di era digital, magnet itu betul-betul dengan mudah, hanya dalam hitungan detik tersebar kemanapun, dan bentuk kesetiaan para fans kepada tokoh idolanya itu menjadi sesuatu yang biasa saja. Tapi hebatnya, kalau menurut saya, yang perlu kita pelajari dari teman-teman di Korea adalah kehebatan dari mereka membangun kecintaan atau loyalitas itu, salah satunya adalah bagaimana fans beneran itu pasti akan berupaya melakukan hal-hal yang positif. Ini yang berbeda, gitu ya. Ini yang perlu kita pelajari dalam konteks pengelolaan pesona para selebritis. Jadi yang menarik justru orang-orang yang bukan fans ini, kan begitu. Yang kemudian karena tadi tergulung tsunami virus FOMO ini, kemudian mereka ikut-ikutan. Kalau buat fans ini sesuatu yang baik-baik saja, tidak ada masalah sebenarnya. Oke, artinya bahaya juga kalau ikut-ikutan FOMO juga nih tanpa mengikutkan faktor ekonomi dan dampak-dampak jelek ke bawahnya. Terima kasih Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial, sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waduh, kalau kita berbicara soal Labubu nih kayaknya nggak habis-habis ya. Nah, kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari masyarakat. Nanti reporter TV One rekan kami, Josephine Kezia, akan mengajak kita untuk melihat dan juga mewawancari warga. Sesaat lagi, saya jeda pemirsa.